Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Waluyo STHI MM. Saya salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya, pada program studi manajemen. Salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah manajemen sumber daya manusia. Dengan bobot 3 SKS saya ajarkan pada semester 3. Adapun pemaparan ini sebagai unjuk kerja tridharma perguruan tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman kepada mahasiswa tentang teori dan konsep manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kemampuan akhir yang diharapkan mata kuliah manajemen sumber daya manusia adalah 1. Mahasiswa mampu memahami pengertian manajemen sumber daya manusia. 2. Mahasiswa mampu memahami pengadaan tenaga kerja dan manajemen sumber daya manusia. 3. Mahasiswa mampu memahami pengorganisasian pengembangan karyawan. 4. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan fungsi tujuan pemberian kompensasi. 5. Mahasiswa mampu memahami tentang pengintegrasian. 6. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan metode pemeliharaan. 7. Mahasiswa mampu memahami tentang kedisiplinan. 8. Mahasiswa mampu memahami proses alasan dan undang-undang perhentian. 9. Mahasiswa mampu mendefinisikan kasus-kasus manajemen sumber daya manusia dan dapat menyelesaikan permasalahan. Dan yang ke-10, mahasiswa mampu memahami perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, poin yang ketiga tentang materi pembelajaran ini, mata kuliah manajemen sumber daya manusia mencakup materi sebagai berikut. 1. Pengertian dan konsep manajemen sumber daya manusia. 2. Pengadaan kerja. 3. Pengembangan karyawan. 4. Kompensasi. 5. Pengintegrasian. 6. Pemeliharaan. 7. Kedisiplinan. 8. Penghentian. 9. Studi kasus. Dan yang ke-10 perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya poin yang keempat adalah sistem pembelajaran. Dalam pembelajaran ini saya melakukan dalam bentuk kegiatan ada yang offline dan ada juga yang online dalam bentuk Zoom atau Adlink. Begitulah juga saya gunakan lewat Zoom. Pada saat perkuliahan, saya akan memberikan materi baik berupa PowerPoint. Begitu juga dengan waktu offline atau tatap muka. Pada perkuliahan ini lebih banyak diskusi antara mahasiswa dengan dosen, agar terjadinya interaksi dua arah di dalam kegiatan sistem pembelajaran yang saya terapkan. Selanjutnya, poin yang kelima, yaitu bentuk pembelajaran. Metode pembelajaran perkuliahan ini menggunakan ceramah, diskusi kelompok, dan makalah presentasi bagi kelompok. Untuk mencapai keberhasilan perkuliahan yang maksimal, maka strategis perkuliahan ini menggunakan infocus dan internet dan laptop LCD. Ini sesuai dengan pokok bahasan yang saya gunakan selama 1 semester. Poin yang keenam tentang penilaian. Di sini saya akan memberikan penilaian ke depan kepada mahasiswa akan ketentuan berdasarkan gabungan dari kompensasi sebagai berikut: absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%,
total semuanya adalah 100%. Pada saat pemberian nilai, saya harus mengetahui kemampuan mahasiswa di dalam kelas, baik prestasi, keaktifan dalam diskusi, baik nilai UTS atau UAS. Ini adalah bagian dari sistem penilaian yang selama saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan teknik pengajaran selama ini. Selanjutnya saya tampilkan video proses pembelajaran dan saya ucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Pengertian atau definisi sumber daya manusia menurut para ahli, yaitu ada Melayu, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni pengaturan hubungan dan perantaran tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia juga ada yang mengartikan bahwa manfaat para individu untuk mencapai tujuan organisasi itu adalah menurut Mulyadi. Ada juga yang mengartikan bahwa tujuan sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produksi pada karyawan bagi organisasi secara efektif dan bertanggung jawab dan sosial. SDM adalah merupakan aset harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Tujuan daripada SDM itu ada, salah satunya adalah tujuan yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usia, meningkatkan efektif organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Jadi tujuan untuk sumber daya manusia itu adalah meningkatkan manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Apabila kepingin kita untuk mencapai sesuatu, maka kita harus terapkan dulu tujuan kita. Contohnya ya, kita kalau seandainya ingin membangun sesuatu, maka kita harus mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan itu dengan cara di mana dapat mencapai sesuatu. Nah, cara optimal untuk meningkatkan produktivitas atau untuk pegawai, mengurangi tingkat absen atau mengurangi tingkat perputaran kerja, meningkat kualitas pegawai pada organisasi. Nah, makanya kalau tujuan ini sudah tercapai, orang akan menjadi lebih enak. Kegiatan SDM sumber daya manusia ini ada kegiatan atau aktivitas sumber daya manusia secara umum dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu ada persiapan dan ada juga pengadaan, ada pengembangan dan penilaian, yang ketiga ada kompensasi dan perlindungan, ada hubungan dengan pegawai. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu persiapan dan pengadaan. Kegiatan persiapan dan pengadaan meliputi analisis jabatan, yaitu kegiatan untuk mengetahui jabatan yang ada dalam organisasi, tugas serta masyarakat yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan. Yang kedua, rincian tugas atau job tugas ya. Yang ketiga, persyaratan tugas, ada juga standar kinerja. Yang kedua, yaitu pengembangan dan penilaian. Setelah bekerja secara berkala, pegawai harus diberi pelatihan-pelatihan. Hal ini memerlukan untuk meningkatkan produktivitas pegawai dan juga terjadi keusangan kemampuan pegawai akibat perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Setelah itu kita lakukan penilaian yang bertujuan untuk melihat apakah tujuan kerja pegawai sesuai dengan yang diharapkan dan pemberian upah baik untuk meningkatkan kemampuan kinerja. Hal ini juga membuat dalam perencanaan karir pegawai. Yang ketiga, kompensasi. Ya. Dan kompensasi perlindungan, para pegawai harus memberikan kompensasi dalam bentuk program kesejahteraan untuk mempertahankan dan memelihara
semangat kerja, motivasi melindungi pegawai dari akibat buruk mungkin timbul dari pelaksanaan kerja dan menjaga kesehatan karyawan. Hal ini dilakukan karena pegawai menginginkan balas jasa yang layak sebagai konsekuensi pelaksanaan pekerja. Yang keempat adalah hubungan-hubungan pegawai. Hubungan pegawai meliputi usaha yang motivasinya pegawai memperdayakan pegawai, atau hal ini dilakukan melalui penataan pekerja yang baik, meningkatkan disiplin pegawai agar memenuhi aturan kebijakan yang ada, melakukan pembimbingan. Ya, itulah yang ada dalam manajemen sumber daya manusia. Di samping itu, ya, ada juga beberapa permasalahan di manajemen sumber daya manusia. Kebanyakan adalah kesalahan-kesalahan ini yang diterapkan oleh kalangan-kalangan perusahaan. Salah satunya adalah kesalahan menempatkan orang dalam suatu pekerjaan. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin meletakkan seseorang itu salah dalam hal untuk letak jabatannya, maka pelaksanaan dalam hal ini akan menghambat untuk pekerjaannya. Yang kedua, yaitu rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau kinerja karyawan rendah, maka dalam melaksanakan tugas pekerjaan dia akan menurun. Yang ketiga, membuang waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi dia ibaratnya kalau membuat sesuatu itu 1-2 hari sudah selesai, tapi ternyata dalam prakteknya lebih daripada 1-2 hari, bisa 1 minggu, bisa juga terjadi 1 bulan. Ini adalah membuang waktu yang tidak efisien. Jadi yang keempat, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Jadi ibaratnya di sini ada beberapa karyawan selalu diangkat, ibaratnya disanjung, dikasih kerjaan yang mudah-mudah, ada juga yang dikasih kerjaan yang berat-berat. Jadi diskriminasi ini di dalam untuk pelaksanaan sumber daya manusia itu tidak diperbolehkan. Makanya ini ada beberapa kesalahan dalam hal sumber daya manusia. Yang kelima, angka kecelakaan kerja yang tinggi. Dan yang keenam, ketidakadilan dalam pengampuan atau ketidakadilan dalam pengampuan ini apa? Tidak sesuai ya dalam bidangnya. Yang ketujuh adalah tidak kepercayaan karyawan. Dari ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sudah paham atau belum? Mungkin dari Bu Kirana atau Bu Cinta atau dari Muhammad Arif, ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham materi ini? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Oke. Mohon dikasih penjelasan peranan penting mempelajari manajemen sumber daya manusia, baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Jadi dalam peranan penting untuk sumber daya manusia, ya, ini memang sangat mendukung ya. Ibaratnya apa? Kalau sumber daya manusia itu bisa berjalan dengan baik, maka pekerjaan seseorang itu bisa dikerjakan dengan baik. Tapi kalau sumber daya manusia itu rendah, maka mengerjakan sesuatu itu akan semakin rendah. Jadi ibaratnya apa? Kalau kita memberikan sesuatu, ya, maka harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kirana. Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Kalau sudah cukup, maka saya lanjutkan ke materi selanjutnya sebelum ada yang bertanya. Oke ya. Saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia.
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu perubahan demografis, ada juga perubahan ekonomi, ada juga perubahan teknologi, dan juga kondisi peraturan perundang-undangan, dan juga perubahan perilaku terhadap karir pekerja. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai perubahan demografis. Perubahan demografis ini disadarkan pada perubahan yang mendasar, sedangkan berlangsung dalam posisi publikasi atau berakibat terhadap kinerja tenaga. Ya, jadi ibaratnya apa? Daerah itu adalah mempengaruhi beberapa faktor demografik, ada jumlah penduduk, perluasan tenaga kerja perempuan tidak mengetahui tenaga kerja. Maksudnya apa? Tingkat tenaga kerja. Ya, jadi perbandingan antara tenaga kerja satu dengan yang lain. Makanya zaman sekarang itu hampir semuanya pegawai adalah perempuan. Yang kedua yaitu perubahan ekonomi. Adanya inflasi sebagai kenyataan hidup perusahaan, perencanaan biaya hidup seseorang. Ada juga relasi ekonomi memaksa perubahan pada praktek manajemen pelaksanaan yang sering membawa ketidaksesuaian. Jadi kalau memaksakan sesuatu, memaksakan perubahan, itu kita harus bisa bertahap ya. Jangan ibaratnya dipaksa harus. Nah, kalau kita memaksa, contoh ya, anak kita kasih seandainya ada mahasiswa atau ada seseorang yang kita beri sesuatu tapi dia tidak mampu, kita paksa, nah, itu akan terjadi. Ya, jadi ibaratnya apa? Lebih baik kita bertahap satu, nah nanti bisa berjalan dengan baik. Dalam yang kedua yaitu ada dua kondisi tersebut, yaitu prioritas dan merupakan hal yang diperhatikan secara serius dalam manajemen. Ya. Nah, ada perubahan teknologi, pengembangan dan penerapan teknologi baru berpengaruh besar terhadap praktek organisasi dan manajemen. Perubahan teknologi di bidang produksi dan transportasi, komunikasi, komputer, obat-obatan, ilmu kehidupan, pengetahuan sumber daya alam telah membawa perubahan terhadap fungsi organisasi. Ya pada saat inilah kita mengalami perubahan teknologi. Ya. Contohnya kalau dulu kita perkuliahan bisa tatap muka, sekarang juga kita hampir tidak bisa bertatap muka, maka melalui Zoom. Ya. Jadi ini perubahan teknologi, bidang teknologi. Nah, juga di dalam bidang yang lain. Nah, kalau dulu seperti kita mau pergi kemana-mana itu kesulitan, tapi sekarang kita sudah ada beberapa transportasi yang bisa kita pesan, jadi ibaratnya kita tidak merasa kesulitan lagi dalam hal untuk bepergian. Nah, inilah yang perubahan-perubahan teknologi yang harus kita pahami karena semakin lama semakin berubah teknologi ini. Kondisi perundang-undangan, praktek manajemen sumber daya manusia menurut semakin berpengaruh oleh hukum. Ya. Jadi sekarang itu ibaratnya praktek sumber daya manusia itu dipengaruhi oleh hukum. Ibaratnya apa? Kalau dulu itu ada perlakuan undang-undang kerja. Jadi ada batasan usia untuk kerja. Sumber daya maksudnya anak usia sekian tidak boleh kerja, usia sekian diperbolehkan kerja. Ya. Perubahan perilaku terhadap karir juga pekerja, salah satunya adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Makanya sekarang hampir kita lihat yang kerja itu banyak orang perempuannya daripada laki-laki. Nah, karena apa? Semuanya hampir satu keluarga itu semuanya kerja. Ini kenyataan sudah di dunia zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu banyak ibaratnya seorang perempuan itu menjadi ibu rumah tangga, jadi ibaratnya dia hanya di rumah, tapi zaman sekarang perempuan itu hampir semuanya bekerja untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya juga ya.
Nah, tapi tidak bisa dimungkiri karena semuanya itu harus menumbuhkan perubahan. Bentuk baru perpindahan, pergeseran karyawan. Ibaratnya dulu ada karyawan sampai berapa tahun gitu, sekarang kita sudah geser ada perollingan. Ya. Soalnya apa? Karena biaya terlalu tinggi, kita memakai orang itu lama-lama biayanya juga terlalu tinggi, makanya perlu diganti di rolling seperti itu ya. Perubahan sikap terhadap karir, nilai individu terhadap karirnya, yaitu perubahan sikap terhadap karir ini bisa ibaratnya seseorang itu individu berubah, ibaratnya apa? Karena karirnya semakin lama bisa juga semakin naik, ada juga kalanya semakin turun. Ya. Makanya di sini ada perubahan sikap terhadap karir nilainya. Ya. Mungkin ini ada soal yang perlu saya sampaikan untuk didiskusikan. Mungkin nanti kita diskusikan sama-sama. Mungkin ada yang mengetahui mengapa sih SDM semakin penting, padahal ibaratnya apa ya, zaman sekarang itu sudah canggih, zaman sekarang itu semakin manusia tidak dapat dibutuhkan. Jadi ibaratnya semuanya hampir memakai alat-alat mesin untuk produksi. Ya. Kalau hampir semuanya pekerjaan itu menggunakan mesin. Tapi mengapa manajemen sumber daya manusia penting masih dipertimbangkan dalam hal untuk pekerjaan ini? Mungkin ada yang tahu soal ini untuk didiskusikan. Silakan bagi yang tahu langsung aja untuk dijawab. Saya Pak. Ya, silakan Mas Muhammad. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Arif Pak. Izin menjawab Pak. Ya. Karena mungkin jawabannya pengadaan SDM itu merupakan cermin utama keberhasilan suatu perusahaan Pak. Di mana kalau misalkan ada pengadaan, cermin keberhasilan di mana karyawan atau tenaga kerja dapat digantikan oleh karyawan baru Pak yang lebih kompeten. Sehingga pengadaan ini, perencanaan yang tadi, yang SDM yang tadi, bisa menjadi kunci sukses suatu SDM di suatu perusahaan itu Pak. Sudah? Iya Pak, sudah Pak. Ya, itu jawaban yang sangat bagus sekali dari Mas Arif ya, atau Muhammad Arif ini. Mungkin ada yang mau ditambah lagi. Kalau menurut saya sih ini sudah sangat sempurna gitu. Mungkin ada mahasiswa lagi yang bisa menambah atau sudah cukup? Kalau tidak ada, maka saya lanjutkan diskusi yang kedua, yaitu berkaitan, ada beberapa yang berkaitan alasan mengapa karyawan ibaratnya itu orang di kota ya bermotivasi ibaratnya mencari kerjaan lebih banyak daripada orang yang di desa. Jadi berilah beberapa alasan mengapa karyawan di dalam kota besar ya, bermotivasi lebih banyak dari karyawan di kota kecil. Ibaratnya mengapa orang itu banyak pergi ke kota untuk mencari nafkah daripada di desa atau di kota-kota kecil. Silakan, mungkin ada yang mau memberikan komentar. Kalau tidak ada, ini saya coba untuk memberi penjelasan sedikit ya. Karena orang-orang di dalam hal ini biasanya itu berpendapat bahwa kehidupan di kota itu lebih mudah untuk mencari finansial, mencari gaji, ibaratnya mencari uang. Jadi orang-orang itu berbondong-bondong pergi ke kota itu adalah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke desa. Nah, makanya motivasi seperti ini yang dibuat orang untuk kerja ke kota. Karena di kota banyak gaji, banyak ibaratnya banyak uang, dan tunjangan lebih baik
ya. Tentunya saingan dari desa. Kalau di desa kan ibaratnya penghasilannya lebih kecil. Ya. Jadi perkembangan teknologi tidak sebanding dengan seperti yang ada di kota besar. Ini yang membuat orang itu tidak mau ibaratnya mencari uang atau bekerja di desa. Ini tinggal satu ya, maksudnya ada mungkin pertanyaan satu kali lagi ya. Kenapa masalah pengadaan dapat dikatakan merupakan cerminan utama keberhasilan SDM? Coba ada yang bisa memberi alasan? Kalau tidak ada, nanti ini kita buat diskusi ya, nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk makalah ya. Jadi untuk pertemuan minggu selanjutnya nanti kita diskusikan nanti di depan kelas ya. Jadi ibaratnya nanti ada ya beberapa orang yang mau menjelaskan ke depan. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, kami akhiri ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kembali.